Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firlian Dirgantara. Pada kali ini saya akan mendemonstrasikan cara untuk membuat diagram BPMN untuk proses bisnis pemenuhan order di Warteg Bahari. Akan muncul seperti ini. Kita sudah ada di halamannya. Lalu untuk namanya kita biarkan saja secara default dengan klik enter. Next, sesuai cara pembuatan BPMN, yang pertama kita perlu buat adalah poolnya terlebih dahulu. Oke, di sini akan buat pool untuk yang eksternalnya dulu, yaitu untuk si pembeli. Oke, ini kita kasih nama pembeli gitu ya. Lalu untuk di pool untuk di wartegnya sendiri, kita taruh sini. Ini ada namanya Warteg Bahari. Oke, Warteg Bahari ini punya dua lane. Lane yang pertama itu petugas warteg. Lalu untuk lane yang kedua itu namanya kasir. Oke, lalu bisa kita sesuaikan juga ukurannya jika dirasa terlalu besar gitu ya. Seperti ini. Ini nah, lalu untuk yang di pembeli ini kita klik kanan, lalu kita pilih black box dan tulisannya berubah menjadi di tengah gitu ya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin cek dulu untuk format dari sini ya. Kita cek di diagram, lalu ke format, lalu ke foreground. Di sini fontnya sudah 20 untuk semuanya, untuk tulisan warteg bahari, kasir, petugas warteg, dan juga pembeli gitu ya. Tapi karena di sini tulisannya itu cukup penuh, maka kita perlu untuk stretch lagi supaya terlihat sepenuhnya gitu ya. Lalu kita juga di sini bisa turunin lagi gitu ya. Oke. Next, yang kita perlu tambahkan adalah awal-awal tentunya start event. Di sini start event ya. Yang pertama ada pembeli datang. Oke, kita taruh di sini. Oke, cukup. Next, untuk yang pertama, untuk task atau aktivitas yang pertama itu adalah menanyakan pilihan. Oke, menanyakan pilihan sayur dan lauk. Kita atur juga di sini. Kita perbesar. Oke, cukup. Ya, cukup. Segini. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Ada task menyiapkan makanan. Menyiapkan makanan. Kita enter. Kita sesuaikan lagi seperti tadi. Lalu selanjutnya ada task ketiga, yaitu menyerahkan makanan. Kita sesuaikan lagi di sini. Oke. Untuk panahnya juga ya, supaya lurus gitu ya. Ya. Next, ada lagi aktivitas yang keempat, itu menerima uang pembayaran. Menerima uang pembayaran. Itu letaknya di bawah seperti ini. Itu end activities atau maaf, maksudnya adalah end event. Jadi ini berakhir gitu ya, selesai. Yaitu makanan sudah dibayar oleh pembeli. Oke, kita sesuaikan lagi. Di sini kita juga bisa balik lagi ke format gitu ya. Untuk cek di sini kita buat line-nya menjadi 2,5. Kita set sebagai default. Lalu di sininya all connector, apply to whole project dan kita klik di sini oke aja. Ya, jadi di sini terlihat sudah menjadi lebih tebal semua panah-panahnya. Next itu kita bikin di sini untuk objeknya. Oke, objek. Nah, nama objeknya itu adalah makanan. Kita kanan di sini, ya di sini. Kita cukup. Oke, makanan. Nah, di sini untuk yang font makanan juga bisa kita cek lagi untuk ke format, ke foreground. Nah, di sini bisa terlihat bahwa fontnya itu sudah 18. Oke, lalu panahnya juga kita pilih, lalu kita klik kanan.
Di sini direction-nya diubah ke to. Jadi menuju ke si makanan. Lalu kita di sini juga bisa sambungin panah dari makanan ke menyerahkan makanan. Di sini kita ubah lagi agar simetris gitu ya dengan yang sebelumnya. Nah, kita di sini juga ubah lagi. Kita klik kanan, direction, nah sudah terubah. Ya. Oke, sekarang tinggal kita buat yang atasnya, yaitu untuk apa saja yang dilakukan oleh pembelinya. Kita bisa klik di sini, kalau ke sini kita arahin aja langsung ke atas. Ya, sini. Tuh, di sini namanya adalah memilih lauk dan sayur. Oke, klik. Kita pindahin ke sini. Ya, di sini juga bisa kita cek lagi formatnya apakah sudah 20. Oke, ternyata belum. Sini kita coba ubah saja jadi 20. Kita set as default. Lalu di sini untuk all connectors, ya, apply to whole project. Oke. Nah, sini fontnya sudah menjadi 20. Next, kita lakukan yang sama untuk aktivitas pembelinya yang kedua, yaitu yang kedua adalah menyampaikan lauk dan sayur yang dipilih, gitu ya. Yang dipilih. Enter. Kita masukin lagi ke tengah. Oke, sepertinya ini harus kita sesuaikan lagi. Maka dari itu kita tarik lagi. Sini, ya. Lalu kita sini, kita butuh penyesuaian. Lalu juga ini bisa kita stretch. Sini, sini kita sesuaikan lagi. Oke, ya. Sepertinya sudah cukup. Lalu di sini kita buat lagi menerima makanan. Oke, yang terakhir di sini itu melakukan pembayaran. Melakukan pembayaran. Ya. Tapi di sini jangan lupa bahwa panahnya ini tidak selalu menuju ke sana, ya, tidak selalu menuju ke pembeli. Ada juga yang dari pembeli menuju ke pool atau line dari petugas wartegnya ini. Jadi di sini tuh yang panas ini, oke, kita klik kanan, itu kita ubah gitu ya. Kita reverse. Nah, maka arahnya sudah berubah. Next, kita lihat lagi. Di sini juga seharusnya panahnya tuh menuju ke bawah gitu ya. Maka dari itu kita reverse connector lagi. Nah, ini sudah benar gitu ya. Di sini kita akan mengubah ukuran font ya. Pertama kita double klik, lalu kita ke tab format di diagram gitu ya. Lalu di sini foreground 20, sini set as default for all shapes, terus ke whole project. Oke, next kita ubah yang untuk data objeknya aja. Kita ke format lagi, kita ke foreground, ubah ke 18. Sini ya, kita default tuh untuk data objek apply to whole. Oke, di sini sudah selesai gitu ya. Lalu terakhir adalah cara untuk ekspornya. Kita ke export di sini yang ada di project, lalu aktif diagram as image, kita pilih untuk PNG. Di sini saya memilih untuk tanpa background, untuk namanya ppmn modul 0, ppmn 0 gitu ya, PNG. DPI-nya sudah 300, oke kita save, kita open file. Lalu kita save lagi dengan format yang berbeda. Di sini kita save dengan format JPG gitu ya, ada di atas di sini. Kita quality-nya kita maksimum. Lalu untuk nama filenya sama gitu ya, ppmn 0 JPG. Kita save. Sini kita open file. Ini untuk yang JPG-nya. Sementara ini yang PNG gitu ya. Di sini bisa terlihat di PNG itu tidak ada background ya, karena memang tadi saya memilih untuk tidak memakai background ya. Coba kita di sini kita zoom sampai 200% gitu ya. Kita lihat di sini, oke, di makanan gitu ya. Coba kita lihat, kita berfokus di menyerahkan makanan sampai sekitar 177% untuk yang di PNG, kita bandingkan dengan yang di JPG gitu ya. Kita zoom di sini. Di sini tidak bisa di zoom ternyata teman-teman ya. Kalau dilihat dari kasat mata, menurut penilaian saya pribadi, kualitas dari PNG ini jauh lebih baik dibandingkan yang JPG teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.